Halo Pak, apakah sudah Sudah terdengar? bisa? Oke, terdengar baik, bagus, jelas. Lanjut. Diulang dari awal Pak atau gimana? Enggak langsung aja. Enggak langsung aja. Oh iya, Langsung ke isu aja, Ndra. Waktumu banyak habis soalnya. oh iya. Pada isu di kantor pertanahan Kabupaten Manokwari ada 3 isu yang teridentifikasi. Yang pertama adalah eh, kurang tertatalnya arsip keuangan. Yang kedua masih rendahnya minat masyarakat dalam penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku. Kemudian yang ketiga belum pahamnya masyarakat terhadap persyaratan pendaftaran. Kemudian dari 3 isu tersebut saya menganalisis menggunakan teknik USG atau urgency, seriousness, dan growth untuk melihat seberapa mendesak isu tersebut. Dalam isu kurang tertatanya arsip keuangan, pada urgensinya saya memberikan nilai 4, seriousness-nya saya memberikan nilai 4 dan growth juga 4 sehingga total 12. Kemudian pada rendahnya minat masyarakat dalam penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku, urgensinya saya berikan nilai 4 dan seriusnya 5 dan growth-nya juga 5 sehingga total 14. Kemudian pada isu yang ketiga, belum pahamnya masyarakat terhadap persyaratan pendaftaran, saya memberikan nilai 3 pada urgensinya dan seriousness-nya saya berikan nilai 5 dan growth-nya 3 sehingga total 11. Dari ketiga isu ini saya mengambil salah satunya yaitu masih rendahnya minat masyarakat dalam penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku. Kemudian pada deskripsi isunya saat ini aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang belum digunakan atau masyarakat belum sepenuhnya menggunakan aplikasi tersebut sehingga untuk mengetahui proses pendaftaran, perkembangan pendaftaran atau pada pengecekan berkas, masyarakat masih secara langsung datang ke kantor pertanahan Kabupaten Manokwari. Kemudian dampak jika isu tidak diselesaikan maka terjadinya antrian pada loket pelayanan dan juga antrian pada penyerahan produk. Kemudian transformasi digital yang dibuat oleh Kementerian ATR BPN sepenuhnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Kemudian untuk mengetahui penyebab terjadinya isu, saya menggunakan diagram fishbone, yaitu penyebabnya yang pertama dalam metode belum adanya tutorial yang mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian dari sisi aplikasi atau mesin itu sendiri masih terdapat kekurangan pada aplikasi dan aplikasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian dari atau manusia SDM sendiri pada petugas loket terdapat petugas loket yang beberapa belum paham terhadap penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku. Kemudian dari sisi masyarakat itu sendiri kurang mencari informasi tentang layanan elektronik pada kantor tanahan. Sehingga gagasan kreatif yang saya ajukan yaitu yang pertama membuat video tutorial yang mudah diakses, mungkin nanti bisa diakses di media sosial atau YouTube. Kemudian yang kedua membuat stiker ajakan untuk menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku yang disertai link pada stiker tersebut. Kemudian kaitannya dengan mata pelatihan agenda 3 yang pada manajemen ASN, yaitu bagaimana kita memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini sesuai manajemen ASN kita sebagai pelayan publik. Kemudian pada smart ASN yaitu bagaimana kita mampu menggunakan teknologi atau perangkat teknologi informasi itu sendiri. Langsung kegiatanmu. Kegiatan rancangan kegiatan aktualisasi yang pertama yaitu mempersiapkan rencana membuat video.
Pada tahapan kegiatan ini, yang pertama yaitu memahami alur daftar aplikasi Sentuh Tanahku dan fitur-fitur pada aplikasi. Yang kedua yaitu melakukan konsultasi ke atasan. Pada outputnya yaitu catatan konsultasi dan juga catatan alur daftar dan fitur-fitur aplikasi. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu melakukan pembuatan video. Pada tahapan kegiatan ini, yang pertama saya akan membuat teks dialog. Kemudian yang kedua, mencari tempat untuk membuat video. Yang ketiga, mempersiapkan peralatan untuk pengambilan video. Kemudian yang keempat, melakukan dialog. Kemudian pada kegiatan ketiga yaitu evaluasi hasil video. Pada tahapan ini yang pertama yaitu menginstal aplikasi edit video. Kemudian memahami cara menggunakan aplikasi edit video. Yang ketiga yaitu melakukan proses edit dan ekspor. Kemudian yang keempat, konsultasi ke mentor. Dan yang kelima, melakukan upload video ke akun media pertahanan Manokwari. Dan ini adalah rencana atau jadwal kegiatan aktualisasi. Pada persiapan saya dari tanggal 19 sampai tanggal 21 Oktober. Kemudian membuat teksnya dari tanggal 24 sampai tanggal 25. Kemudian mencari tempat untuk membuat video dari tanggal 26 sampai tanggal 27 Oktober. Dan mempersiapkan peralatan untuk pemanggilan video saya di tanggal 28 Oktober. Kemudian di tanggal 31 sampai tanggal 1 saya melakukan dialog. Dan kemudian pada evaluasi hasil video di install software edit video saya tanggal 2. Kemudian pada tanggal 3 sampai tanggal 4 saya belajar menggunakan software atau aplikasi edit video. Kemudian pada tanggal 7 sampai tanggal 11 saya melakukan proses editing video dan juga ekspor. Kemudian pada tanggal 14 sampai tanggal 15 saya konsultasi ke mentor. Kemudian pada tanggal 16 sampai 17 saya mengupload ke akun media kantor pertahanan Manokwari. Demikian presentasi singkat dari saya. Mohon masukan arahan dari Ibu penguji dan juga Bapak coach dan juga Bapak mentor. Terima kasih. Oke Indra, terima kasih. Langsung saja sama Mas Nunung, selaku mentor, silakan penguatannya Mas Nunung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Budi, Bu Nur, dan Pak Naufal ya. Suara terdengar jelas ya Pak? Oke, bagus. Ya, terima kasih. Jadi dari saya yang dipilih sebagai mentor, ingin menyampaikan beberapa hal yang Indra Sanjaya sampaikan dan pilih dalam isunya. Nah, ini sangat pas sekali Pak dengan keadaan di kantor ketika masyarakat melakukan pelayanan sangat minim sekali untuk menggunakan aplikasi yang sudah diterbitkan BPN, yaitu Sentuh Tanahku. Dan ini pun sebelumnya sudah sejak lama sih, ketika aplikasi sudah diluncurkan, kami dari pihak kantor sudah istilahnya sosialisasi melalui banner istilahnya di kantor. Jadi ketika masyarakat datang, masyarakat nggak perlu lagi untuk istilahnya ngecek berkas setiap hari, setiap waktu ke kantor, berkasnya sudah di mana, sudah jadi atau belum. Nah, hal itu sebenarnya yang ingin kami buat inovasi juga untuk kantor kami, karena secara geografis Manokwari itu cakupannya sangat luas Pak. Di kantor pertahanan ini melayani 3 kabupaten, yaitu Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Manokwari sendiri. Nah, jarak tempuhnya sendiri pun tidak hanya 1 atau 2 jam. Untuk ke Manokwari Selatan sekitar 4 jam, untuk ke Pegaf 5 jam. Dan itu pun harus memakai biaya yang cukup tinggi kalau istilahnya harus naik kendaraan sewa ataupun taksi kalau di sini dikatakan itu. Makanya beberapa masyarakat
ada yang enggan untuk mengurus tanah karena jarak yang jauh tadi, Pak. Nah, dengan adanya aplikasi Sentuh Tanahku sebenarnya memudahkan masyarakat. Yang pertama, masyarakat nggak perlu bolak-balik, istilahnya harus menyiapkan, tanya ini dulu untuk masalah berkas apa yang harus disiapkan, kemudian biayanya berapa. Di aplikasi Sentuh Tanahku sudah tersedia itu semua. Nah, tetapi masalahnya masyarakat yang ada di Manowari Selatan, kemudian di Manowari yang jauh dari kantor belum sepenuhnya tahu. Jadi ketika kami sosialisasikan di kantor, ketika ada pemohon yang sudah saya mendaftar, kemudian kasih tahu, oh ternyata ada aplikasi kayak gini, Pak. Jadi nggak perlu repot-repot untuk ngecek dulu apa yang disiapkan, kemudian biayanya berapa. Nah, itu sudah ada di dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Untuk kegiatan-kegiatan yang istilahnya tahapan yang saya komentar tadi, untuk tahapan-tahapannya sih untuk pembuatan video interaktif, karena sekarang di era digital ini siapa sih yang nggak kenal dengan smartphone, hampir semuanya. Tapi juga kendala di Manowari Papua Barat ini juga sinyal juga sih, Pak, sebenarnya. Untuk operator selulernya cuma ada satu, yaitu Telkomsel. Nah, ini pun kadang-kadang ada istilahnya keadaan di mana sinyalnya down, kemudian ada cakupan daerah yang tidak dapat sinyal, itu masih banyak di Manowari. Tetapi dengan adanya istilahnya ring Palapa yang kemarin, ada beberapa daerah yang memang dulu tidak ada internet, sekarang sudah bisa diakses internet. Nah, makanya dengan adanya isu yang diangkat oleh Mas Indra Sanjaya tadi mengenai Sentuh Tanahku, nah ini saya sangat apresiasi sekali, Pak. Tahapannya mungkin akan saya sedikit komentari, yaitu untuk yang pertama pembuatan skenario. Nah, ini nanti istilahnya untuk pembuatan skenario bisa kami konsultasikan lebih jauh dengan tim yang ada di ZI, karena kami juga punya tim ZI, nanti bisa sekalian kolaborasi, kemudian menyiapkan ilustrasi dan alat peraga. Nah, berarti sudah disebutkan juga, kemudian proses editing dan terakhir upload video. Kemudian dan ini juga dari kementerian ini juga ada kegiatan untuk digitalisasi, kemudian untuk upload video yang istilahnya untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan di Kantah itu juga diminta dari pusat di Biro Orpek. Jadi ini sangat bagus, Pak, dan pas untuk diterapkan di Manowari untuk kegiatan istilahnya sosialisasi mengenai Sentuh Tanahku, Pak. Kurang lebih itu, Pak, yang bisa saya katakan. Nanti kalau ada lagi bisa saya tambahkan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Nunung, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Nur Anggrowati. Monggo Bu Anggrowati untuk dikaji, dikupas tuntas seperti apa gagasan-gagasan dari Mas Indra. Kami silakan, Ibu. Ya, baik Bapak, terima kasih Pak Budi Suryanto dan salam kenal Mas Nunung ya. Izin ini terkait dengan aktualisasi dari Mas Indra, saya pikir sudah baik, sudah cukup baik. Tetapi untuk lebih baik lagi mungkin ada beberapa hal yang memang harus diberikan sedikit masukan terkait dengan judul upaya, karena kita ingin melihat isu dari Mas Indra adalah mulai dari rendahnya minat ya, Mas Indra ya, gitu. Kemudian mau membuat semacam video gitu kan. Yang pertama ingin saya tanyakan terlebih dahulu, ini nanti yang dimaui oleh Mas Indra ini model videonya seperti apa, karena kan berbeda. Biasanya kalau aplikasi yang memang sudah umum itu biasanya sudah ada panduan atau tutorial gitu ya. Kalau memang saya sempat cek di beberapa website atau YouTube gitu kan, dari beberapa Kantah di sana memang ada beberapa yang membuat video tutorialnya. Nah, ini nanti yang dimaui Mas Indra ini apakah video tutorial dalam konteks fitur-fiturnya saja gitu ya, atau mau membuat video animasinya gitu kan, atau mau membuat terkait dengan video penggunaan dengan talent ya, talent itu manusia lah seperti itu. Nah, ini mohon diberitahu dulu Mas Indra, karena nanti masing-masing ini step-stepnya akan berbeda. Boleh disampaikan Mas Indra? Ya, mungkin nanti apakah sudah terdengar suara saya, Bu?
Ya, judulnya kamu halaman depan kasih tahu dulu. Terdengar. Ya mungkin nanti bentuk videonya itu mungkin nanti ada aktor terus dengan saya terus nanti mengenalkan ini loh ada aplikasi sentuhan aku dari kementerian untuk memudahkan layanan. Kemudian saya mengenalkan pada aktor tersebut fitur-fitur pada aplikasi ini. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Berarti kalau begitu kita melihat dulu terkait dengan tahapan. Kita lari dulu ke tahapan. Yang pertama yang dimaksud dengan teks dialog di tahapan pertama itu boleh diberitahu apa Mas Indra, izin. Kita langsung lari ke tahapan ya, izin. Yang pertama kan kita membuat persiapan. Apakah yang dimaksud dengan teks dialog ini dalam bayangan saya adalah semacam storyboard seperti itu. Jadi sudah ditentukan nanti berapa menit videonya, gitu kan. Lalu dibuat dalam kalau storyboard pikiran saya sebagai Widya Iswara itu mungkin menit 0 sampai dengan menit 5 nanti 0 sampai dengan 30 detik pertama apa begitu, apakah seperti itu apa teks dialog ini maksudnya bagaimana Mas? Pada yang kegiatan persiapan ya, Bu. Iya, tahapan persiapan. Yang outputnya itu maaf Bu, saya salah Bu. Seharusnya itu catatan konsultasi. Kemudian yang kedua itu melakukan pembuatan video ini teks dialog ya. Ini membuat teks dialog pada aktor gitu. Maksudnya apa semacam apa yang harus dikatakan oleh talentnya? Ya betul. Baik, berarti yang pertama kita asumsikan kita mau membuat persiapan pembuatan video. Ya. Outputnya nanti disesuaikan. Lalu kemudian melakukan pembuatan video, gitu kan? Ya. Membuat teks dialog lagi. Di sana muncul di 2.1 membuat teks dialog lagi. Ini maksudnya nanti mohon apakah teks dialog yang ada di sini sama dengan yang di atas, gitu kan? Kemudian mencari tempat untuk membuat video ini maksudnya bagaimana? Apakah di kantor atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan, Mas? Iya Bu, ini untuk mencari tempat ini untuk penentuan lokasinya di mana gitu. Apakah nanti di pinggir jalan atau di kantor? Tapi kayaknya di kantor. Kalau ya maksud saya kita baru bisa betul-betul clear kita mau syuting di mana ketika kita sudah ada di perencanaan. Makanya mungkin nanti di sini di hasil nomor 1 ya di persiapan mungkin nanti kita bentuknya storyboard aja ya, semacam kotak apa yang akan kita lakukan mulai dari menit 0 sampai dengan menit sekian apa. Terus kemudian gambar yang disorot misalnya depan kantor, sound musiknya apa gitu. Jadi nanti dibuat per menit atau apalah namanya. Kalau kami biasanya buat seperti itu. Lalu kemudian di sini setelah membuat ya, asumsikan di kegiatan kedua Mas Indra ya, Mas Indra sudah membuat gitu kan, disiapkan peralatannya, kemudian melakukan dialog. Saya masih agak rancu dengan kata-kata dialog ini. Monggo nanti dicarikan padanan yang mungkin lebih enak dilihat, apa yang kita enak ditulis gitu ya. Lalu setelah dibuat tidak ada proses editing kah? Proses sudah di syuting. Proses editingnya di tahapan ketiga Bu. Tahapan ketiga membuatnya gimana? Tahapan ketiga membuat videonya? Membuat videonya di kedua, melakukan pembuatan video ini. Membuat video kan kegiatannya, tapi pada tahapan kegiatannya membuat teks dialog, mencari tempat, mempersiapkan peralatan, melakukan dialog. Jadi kapan syutingnya ini? Nanti ditambahkan proses syutingnya ya. Kalau memang mau syuting begitu. Terus kemudian kita melakukan evaluasi. Enggak apa-apa. Mungkin tahapan evaluasi ini kita sampaikan dulu editing aja kali ya. Jadi sebelum evaluasi kita bicara tentang editingnya dulu. Editing terkait dengan hasil syuting kita. Ya, termasuk di sana apakah jelas atau tidak, berapa menitnya, mana yang harus dibuang dan sebagainya. Mulai dengan install software editing Filmora, oke, nggak masalah. Nah, tetapi Mas Indra izin, karena tadi kita berangkat dari isu rendahnya minat, gitu kan? Ini izin setelah proses evaluasi yang di Mas Indra ini hanya 3 tahapan gitu ya. Biar lebih perfect mungkin nanti ditambah jadi 4 minimal gitu ya. Baru kemudian mungkin nanti ditambahkan
sudah diupload nih ceritanya sama Mas Indra, sudah dibuat, sudah diupload, gitu Iya. kan? Untuk menjawab isunya kan kita bicara tentang oh masih rendah nih yang menggunakan sentuh tanahku, gitu Iya. kan? Karena saya bertanya dulu, Mas Indra mau ngedrop apa ya? Upload itu di mana? Di website, di Di Instagram, di mana? di YouTube, Bu. Di YouTube. Di YouTube. Kalau Iya. untuk media sosial di sana hanya ada YouTube saja Eh, atau ada yang ada lain? Instagram, ada Facebook, ada juga Twitter. Hmm. Nah, ini nanti Mas Indra mau hanya di YouTube saja? Di Instagram juga, Bu. Mm-mm. Saya Artinya begini, eh, Instagram hanya Instagram, tidak seluruh media saja, enggak. Monggo nanti seluruhnya ya. juga bisa. Artinya begini, Mas. Ya, Bu. Ya, artinya begini, nanti dipertimbangkan lagi dengan Bapak Mentor dan juga Bapak Coach terkait dengan konten materi yang akan kita bawa gitu ya, Iya. baik itu nanti di Facebook maupun di Instagram. Tolong dipelajari segmentasi siapa yang biasa menonton di YouTube, siapa yang biasa menonton di Instagram. Mana yang paling efektif itu nanti akan terjawab ketika Mas bisa melihat pola-pola ketika menggunakan media sosial, gitu ya. Ya, Bu. Artinya masing-masing yang media sosial itu punya segmentasi sendiri, bagaimana bentuk videonya dan sebagainya. Mohon nanti bisa dipertimbangkan itu. Tetapi maksud saya, kalau di video yang sudah dibuat ini kemudian diupload di media sosial, karena tadi kita berangkatnya dari rendahnya minat, kalau hanya di drop saja berhenti, diupload saja, apakah itu sudah bisa menjawab, Mas? Gitu ya. Kan tadi kita Ya. berangkat dari rendahnya minat masyarakat menggunakan aplikasi sentuh tanahku, gitu Ya, Bu. kan? Iya. Nah, terus kemudian Mas Indra membuat video untuk kemudian diupload. Ya. Udah selesai gitu aja. Terus kayak lari gitu Mas Indranya habis upload terus kemudian lari. Apakah kemudian sudah menjawab rendahnya minat gitu loh? Izin. Nanti, Bu, rencananya saya mau buat stiker untuk kayak ajakan menggunakan Mhm. sentuh tanahku, terus kemudian di bawahnya itu ada link video tutorialnya itu sendiri, terus mungkin nanti ditempel di loket, Bu. Ya, bukan, maksud saya begini, kita kan bicara tentang isunya rendahnya minat gitu ya. Ya. Rendahnya minat itu justifikasi bahwasanya oh masyarakat belum menggunakan gitu kan. Artinya nanti bagaimana kemudian aktualisasi yang dibuat oleh Mas Indra ini menjawab rendahnya. Oh, apakah setelah gitu ya dibuat video gitu ya, dibuat stiker gitu ya, minatnya masyarakat untuk menggunakan sentuh tanahku ini bisa kemudian terukur menjadi lebih baik gitu. Ini belum ada Mas Indra. Izin. Berharapnya sih begitu, Bu. Lebih baik. Oke, mungkin begini ya. Mohon nanti aja Mas Indra izin Pak Coach gitu ya, Pak Budi. Mungkin terkait dengan karena kita berangkat dari rendahnya minat, mungkin tidak hanya selesai dalam konteks membuat video terus kita upload, tetapi juga Mas Indra ruangkan sedikit waktu untuk dapat kemudian memantau terkait dengan yang cara paling gampangnya kalau di ilmu kehumasan kita bicaranya tentang caption dan reaction gitu ya, melihat komentar, melihat berapa yang sudah menonton, melihat yang sudah diupload oleh Mas Indra ini, berapa sih yang berkomentar, berapa sih yang sudah melihat begitu loh. Jadi ada sedikit gambaran, oh dalam 1 bulan kemarin karena tidak menggunakan video jadi tidak melihat gitu. Kalau kemudian di drop di Instagram kita ada peningkatan jumlah yang melihat ya gitu. Mungkin seperti itu. Sama ditambah terkait ini Mas ya, tahapannya kegiatannya masih tidak gitu. Iya, Bu. Oke. Iya. Lain-lain mungkin hal-hal yang masih kecil seperti daftar tabel, daftar gambar gitu ya, terus kemudian judul pointer di bold gitu kan sesuai dengan pedoman gitu, lain-lain sudah itu saja. Iya, Begitu Bu. Pak Budi, saya pikir ini sudah luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur, luar biasa. Jadi Mas Indra, tolong dicatat betul itu masukan dari penguji untuk
bisa disempurnakan. Nanti dibantu oleh Mas Nunung selaku mentor. Jadi tolong bawa ini fakta nyata bahwa kamu sebagai sutradara, itu aja titik ya. Jadi bagaimana kamu sebagai sutradara, karena kamu mau buat video kan gitu. Nanti ada juru kameranya, ada narasinya, ada yang memimpin waktu syutingnya kan gitu. Iya, Pak. Ya, jadi kalau namanya syuting kan harus kamu mempersiapkan narasi topiknya sesuai dengan substansi yang akan kamu sampaikan. Ya, Iya. kalau memang mengenal sentuh tanahku, berarti kamu ada doubling. Doubling itu ada dua. Oh, sentuh tanah begini loh, kan gitu. Jadi kamu harus bisa menunjukkan bagaimana masyarakat itu mengenal sentuh dan mengoperasikannya seperti apa. Iya. Oke, mungkin aja Indra catatannya ya. Terima kasih Bu Nur, Siap, Bapak, luar izin. biasa ya. Kemudian Mas mentor nih Mas Nunung ya, untuk siap. dimatangkan lagi ya. Tolong dimatangkan benar-benar waktu nanti aktualisasi benar mateng ya. Jadi jangan disepelekan, Mas Nunung, jangan dibuat tugas sementara ya, karena laskar itu nanti waktu 30 hari nggak boleh ngapain tuh. Jadi komitmen kalau mau kerja ya jam 8 sampai jam 11, jam 1 biar ngerjain tugasnya. Karena hampir banyak peserta itu terbuai dengan rutinitas kerja, akhirnya tugasnya terbengkelai ya. Itu dibebaskan udah kok oleh sekjen. Oke, terima kasih Mas Indra ya, Ya, Pak. catatannya. Ya, terima kasih. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk peserta selanjutnya yaitu